Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. 2 hari berlalu sejak Kirana meninggalkan Alfa menonton sendirian di bioskop. Dan hari ini, mau tidak mau dirinya harus berhadapan dengan Alfa karena ia bekerja padanya. Kirana berjalan menuju kursi penonton dan menghempaskan tubuhnya ke kursi tersebut. Matanya tertuju ke arah panggung yang tepat berada di seberangnya. Memperhatikan para kru membereskan masalah sound system dan tata cahaya panggung. Kirana menghela napas dengan berat. Ada masalah yang lebih penting baginya ketimbang memikirkan harus bicara apa bila bertemu Alfa. Ia menatap brosur yang ada di tangannya dan menggulung-gulungnya hingga menjadi gulungan sebesar sedotan. Pikirannya sibuk hingga tidak menyadari kehadiran Dilan. "Apa itu?" tanya Dilan yang ikut duduk di sebelahnya. "Brosur," jawab Kirana malas menjelaskan lebih. Buru-buru ia memasukkannya ke dalam tas. "Bukan brosur, tapi helaan nafas yang terus-terusan." "Memang kalau aku cerita kamu peduli?" "Enggak." "Ya sudah." Kirana mengalihkan pandangannya dari laki-laki itu dan melihat manajer Koh mendekat ke arah mereka berdua dengan wajah serius dan sedikit marah. Tidak sedikit." "Apa-apaan ini?" tanya manajer Koh pada mereka berdua. Matanya berkilat merah, marah. Ia tak menunjukkan ponselnya ke arah mereka berdua secara bergantian. "Sudah lihat, kalian berdua jadi trending di medsos dan infotainment." Itu Kirana melemparkan pandangannya ke arah Dilan yang terlihat tenang saja seperti tahu kalau kejadiannya akan seperti itu. Manajer Koh mendekatkan wajahnya ke arah Dilan hingga mereka hanya berjarak beberapa jari. "Kenapa kamu ceroboh begitu sih? Mabuk di siang bolong dan kamu Kirana. Kenapa mau menjemput dia begitu aja?" "Aku pikir gak apa-apa," Kirana menjawab dengan lirih sambil menundukkan kepalanya merasa bersalah. Matanya melirik tertuju pada layar ponsel milik manajer Koh yang ia pegang. Ia melihat foto dirinya sedang merangkul Dilan, tapi wajahnya tidak kelihatan. Wajahnya tertutupi oleh rambut dan dengan kebetulan di gambar tersebut, wajah Dilan dekat sekali dengan wajahnya. Ia sendiri heran siapa yang bisa mengambil gambar begitu pas dan membuatnya menjadi gosip murahan. Lagian kita nggak seperti yang digosipin itu kok. Memang mereka peduli. Aku bisa membereskannya. Manajer Ko ikut duduk di sebelah Kirana. Ia memijit keningnya sendiri dengan keras. "Sudah kukatakan berapa kali, jangan sampai ada gosip-gosip murahan yang nggak enak. Semua itu bisa berpengaruh ke penjualan album dan konser." Manajer Ko mendesis pelan. Ia mengusap keningnya yang berkeringat. Padahal suasana gedung Balai Sarbini tidak panas sama sekali. "Pokoknya saya nggak mau tahu." Manajer Ko beranjak dari tempat duduknya dan bergegas pergi sambil berteriak, "Cari Alfa. Di depan gedung banyak wartawan yang sudah menunggu kalian. Jangan ada yang bikin statement sendiri tanpa ada omongan di antara kalian." "Ya," seru Dilan, menggaruk kepalanya sambil nyengir. "Luar biasa banget ya. Maaf aku nggak tahu kalau kayak gitu aja bisa jadi masalah," ucap Kirana merasa bersalah. Mau kemana?" Kirana melihat Dilan beranjak dari tempat duduknya. "Ke atas panggung mau lihat apa sudah sesuai dengan kemauanku dan Alfa," jawab laki-laki itu sambil melemparkan senyum. "Kayak gituan tuh gak usah dipusingin. Nanti juga reda sendiri." Kirana mengikuti langkah Dilan dari belakang hingga langkahnya terhenti ketika berada tepat di tengah panggung. Ia memperhatikan Dilan berteriak pada kru untuk menyalakan lampu sorot yang menerangi panggung. Wah, satu-satunya kata yang keluar dari mulut gadis itu. Matanya menyapu bangku penonton dari atas panggung tanpa berkedip. "Aku gak bisa membayangkan rasanya saat bangku-bangku itu penuh." "Berdebar-debar," jawab Dilan.
dan rasa haru. Haru, Kirana menoleh. Matanya membulat dan alisnya saling bertaut. Mereka semua di sana datang hanya untuk melihat aku dan Alfa bernyanyi di atas panggung ini. Dan karena ada mereka, aku bisa berdiri di sini dan mempersembahkan karyaku untuk mereka dengar dan nikmati. Jelas Dylan, matanya memandang lurus ke arah bangku penonton dan melemparkan senyum tulusnya ke arah Kirana yang sontak membuatnya terkejut. Jantung Kirana seakan melonjak dan berdebar-debar tidak karuan. Kali ini ia yakin wajahnya yang merona sangat terlihat jelas. Tiba-tiba Dylan menggenggam jemari Kirana dan mengangkatnya ke udara. Bentangkan salah satu tanganmu juga. Kirana mengikuti gerakan laki-laki itu, menengadahkan wajah mereka dengan salah satu tangan mereka saling bergandengan. Bayangkan seluruh bangku ini penuh dengan penonton dan dari seberang sana mereka menatap kita. Kamu bisa rasakan kehadiran mereka. Ya, Kirana menarik nafas sambil tersenyum lebar hingga deretan giginya yang putih dan rapi terlihat. Kali ini jantungnya bukan berdebar tidak karuan, tapi rasanya lebih tenang. Bahkan seperti tidak berdetak. Ia bisa merasakan riuh rendahnya tepuk tangan penonton dan memejamkan matanya. Dylan terus menggenggam tangan Kirana dengan lembut. Ia bisa merasakan betapa tenangnya suasana saat itu kecuali debaran jantungnya yang kencang dan tidak berirama. Dengan perlahan Dylan membuka matanya, melirik gadis yang ada di sebelahnya. Masih terpejam dan ia tidak tahu perasaan aneh yang datang menyergap dirinya. Ia berdeham pada dirinya sendiri dan melepaskan tangannya dengan cepat. Tentu saja membuat gadis itu terkejut dan tidak salah. Lihat, ia melihat wajah gadis itu merona padanya. Bukan tidak senang, tapi ia menjadi gugup saat melihat gadis kelinci itu berwajah polos seperti itu. Ia menyadari ini bukan kali pertama gadis itu memperlihatkan rona wajah merah seperti itu. Ayo kita balik, ajak Dylan pada gadis itu yang mengikutinya dari belakang. Dylan sendiri merasa salah tingkah jika suasana canggung seperti ini, tapi rasa kasmaran itu langsung hilang saat ia keluar dari gedung konser. Para reporter sudah berkerumun, menunggu menyergap dirinya saat keluar dari gedung Balai Sarbini. Dylan merasa wajar mereka karena dirinya baru saja membuat heboh dunia maya. Bagaimana persiapan konsernya? Berapa lagu yang akan kalian nyanyikan? Siapa wanita yang ada di foto itu? Apa benar kamu mabuk-mabukan di siang bolong seperti itu? Semua pertanyaan itu terlontar dengan cepat, saling bergantian dari reporter satu ke reporter yang lain. Tidak henti-hentinya pertanyaan lain terus menghujam dirinya. Belum lagi silaunya lampu jepretan kamera yang membuat matanya berkunang-kunang. Dengan cepat, Dylan menggunakan kacamata hitam untuk mengurangi silaunya cahaya jepretan kamera yang membuat matanya berkunang-kunang. Iya, gue pasti jawab satu-satu, tapi tolong kasih jalan. Tolong beri kami jalan dan jangan dorong-dorong, seru Kirana yang tiba-tiba muncul di depan Dylan. Dan itu cukup membuat Dylan terkejut. Dengan tubuhnya yang kecil, gadis kelinci itu berusaha menghadang para reporter yang saling dorong untuk mendapat jawaban dari dirinya. Hei, minggir dong, gue jadi gak bisa nanya Dylan nih. Salah satu wartawan membentak Kirana dan mencoba mendorong gadis itu dengan kasar. Melihat itu tentu saja membuat Dylan mengeraskan rahangnya, geram. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ingin menambah buruk gosip yang sudah ada. Dylan terus berjalan sambil melemparkan senyum ramahnya pada pemburu berita tersebut. Meski hatinya gelisah melihat Kirana yang jauh di belakang hampir jatuh tersungkur demi menghadang para vampir berita itu. Sialan. Doakan semoga konser kami lancar ya.
Dylan mengatupkan kedua telapak tangan sebagai ucapan terima kasih atas kepedulian mereka. Wanita yang ada di foto itu punya hubungan spesial apa? Salah seorang reporter wanita masih berusaha meleparkan pertanyaan yang tidak mungkin dijawab. Terima kasih ya. Dylan buru-buru masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan oleh manajer Ko dan langsung menguncinya. Takut-takut dibuka dari luar. Ia menghela nafas lega sambil memegang keningnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hei, suara wanita menyapanya. Pevita? Dylan berusaha menyembunyikan wajahnya yang sangat terkejut melihat wanita itu duduk dengan tenangnya di sebelahnya. Dengan cepat pula Dylan melempar pandangannya keluar mobil. Takut para reporter itu melihatnya dan membuat berita baru. Tenang aja, gak ada satupun dari mereka yang melihat aku masuk ke mobil ini kok. Jelas Pevita seakan bisa membaca pikiran Dylan. Kenapa lo bisa di sini? Bibirnya yang merah ceri tersenyum. Aku dapat izin dari manajer Ko buat nungguin kamu di sini kok. Dylan setengah mendengus, setengah mengumpat. Entah mengapa, ia masih begitu kesal dengan wanita itu. Apa ia masih memikirkannya meski sedikit? Lo masih belum berubah, ucap Dylan sambil mencibir. Apanya? Tanya Pevita dengan wajah musam. Nyari gue saat Alva gak di samping lo, jawab Dylan kasar. Tapi melihat wajah gadis itu sedih, membuatnya merasa bersalah. Pevita hanya diam dan mencoba meraih tangan Dylan yang dulu pernah membuatnya merasa begitu nyaman dan hangat. Belum sempat ia menyentuhnya, Dylan sudah menepis tangan wanita itu. Dylan melipat tangannya dengan angkuh di dada, masih menatap keluar mobil. Jadi arti pelukanmu waktu itu apa? Dylan tersenyum sinis, menoleh pada wanita itu dengan tatapan dingin. Gak ada arti apa-apa. Aku tahu kamu bukan orang yang seperti itu. Pevita masih meyakinkan dirinya sendiri bahwa laki-laki yang duduk di sebelahnya masih mengharapkannya kembali, masih mengharapkan cintanya. Kita mulai dari awal ya. Aku janji bakal selalu ada buat kamu, ucap Pevita dengan mata yang berkaca-kaca, berharap semuanya tidak berubah. Pevita, Dylan menyingkirkan tangan wanita itu dengan lembut dari lengannya. Maaf, Dylan menatap lekat-lekat mata indah Pevita yang disapu eyeliner hitam. Mencari sesuatu yang tidak ia temukan di dalam tatapan itu. Tidak ada debaran seperti dulu. Tidak ada kehangatan dan cinta lebih yang bisa ia berikan pada wanita itu. Hanya sorot mata yang begitu tenang dan lembut. Dylan memalingkan wajahnya dan menatap keluar. Kali ini ia tahu kemana hatinya tertuju. Bersambung. Thank you for watching.